Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, selamat berjumpa kembali. Sudah lama kita tidak berjumpa untuk membicarakan masalah pranasakti, dan pada malam hari ini kita berkesempatan untuk berbincang-bincang tentang pranasakti. Semula saya merencanakan bahwa pembicaraan pranasakti itu akan saya mulai kembali seusai Lebaran, selesai Ramadan. Tetapi karena ada pertanyaan, saya lupa, mohon maaf, di grup Facebook Pranasakti Lampung, tapi pertanyaan cukup mewakili pertanyaan-pertanyaan yang lain. Sebelumnya ada pertanyaan serupa yang kayaknya ditujukan pada saya, tetapi saya tidak merespon. Tapi kali ini saya berusaha untuk memberikan respon, dan saya berharap ini jawaban dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, dan mungkin nanti akan sesudahnya akan ada muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu lagi. Saudara-saudara sekalian, saya sebetulnya tidak melaksanakan penelitian serius tentang pranasakti, tetapi saya diawali saja dari mendengarkan keterangan-keterangan Bang Aswan ketika beliau mendapat pertanyaan-pertanyaan, dan saya merespon cuplikan-cuplikan dari ceramah-ceramah Bang Jen, ceramah-ceramah pendek Bang Jen. Dan dari itu saja yang saya ramu menjadi pembicaraan saya. Ya, saya tidak menjawab langsung tentang pertanyaannya, tetapi saya akan bercerita saja bahwa sepengetahuan saya, menurut Bang Aswan, bahwa pranasakti itu diambil dari unsur-unsur budaya Indonesia, dan juga tentu saja Islam sebagai pegangan pokoknya. Jadi unsur-unsur kebudayaan itu bisa diterima sejauh tidak bertentangan dengan Islam. Untuk menghindari salah-salah pengertian, maka Bang Aswan dahulu memang sudah menghubungi 3 orang ulama, dan oleh ketiga ulama itu maka kata-kata pranasakti itu tidak menjadi masalah ditinjau dari segi akidah, karena kata-kata pranasakti itu bukan merupakan bahasa dari agama tertentu atau sistem peribadatan dari agama tertentu, atau unsur-unsur budaya yang sangat mengikat kepada sistem ketauhidan atau kepercayaan bagi agama-agama tertentu di luar Islam. Tidak, karena menurut ketiga ulama tersebut, yaitu A.R. Farudin, Kiai Haji Ali Maksum, dan Buya Hamka, tiga-tiganya itu dimintai pertimbangan oleh Bang Aswan, mulai dari nama, jurus, doa, dan lain sebagainya. Itu memang sudah dipertimbangkan oleh ketiganya, dan ketiganya tidak keberatan itu yang dilaksanakan, dan itu nama yang digunakan. Artinya nama itu tidak akan mengajak kepada
sistem kemusyrikan, sistem peribadatan dan lain sebagainya yang bertentangan dengan Islam. Itu saja. Yang paling menarik bagi saya, apa yang dikembangkan oleh Bang Aspan ini adalah bahwa sebetulnya pranasakti itu pertimbangan atau kajian-kajiannya sebetulnya adalah jauh sebelum kemerdekaan. Bahwa sebetulnya beberapa abad sebelum kemerdekaan Islam itu sudah masuk ke Indonesia, dan masuk ke Indonesia itu tentu saja diantar oleh sejumlah dai yang datang ke Indonesia, atau memang orang Indonesia yang menuntut ilmu keislaman di Arab Saudi atau di Timur Tengah, daerah-daerah lainnya, itu mengembangkan Indonesia sedemikian rupa dengan hasil yang demikian gemilang. Hasil yang gemilang itu membuat jumlah masyarakat Indonesia, masyarakat Islam, jumlah umat Islam di Indonesia itu menjadi 99%. Jadi jumlah yang segitu itu adalah merupakan jumlah yang sangat luar biasa, dan tidak mudah untuk mencapai 99% itu dimanapun, apakah itu di negara-negara maju ataukah di negara-negara berkembang, walaupun pada saat itu belum ada istilah negara maju dan negara berkembang. Jadi yang paling menarik, prestasi para dai pada saat itu bisa menghantar masyarakat Indonesia yang masih animis, yang masih belum punya agama, dan mereka percaya kepada makhluk-makhluk gaib, percaya kepada pohon-pohon dan benda-benda tua lainnya. Tapi yang menarik bagi para dai pada saat itu, yang pertama, bahwa seorang dai itu harus mengerti agama Islam, dan mereka sekolah di pusat kajian Islam, dan mereka pulang itu setelah menghatamkan bukan hanya Al-Quran saja, menghatamkan Al-Quran beserta tafsirnya, menghatamkan hadis beserta tafsirnya, dan sejumlah kitab-kitab yang kitab itu diajarkan dan didiskusikan dengan mereka sampai tuntas, dari kulit depan sampai kulit belakang itu tuntas dibaca semua, dan semuanya tuntas didiskusikan bersama guru atau ustadznya masing-masing. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bahwa para dai itu tercatat adalah sebagai orang-orang yang memiliki bisnis kalau zaman sekarang, tapi dulu adalah perniagaan. Para dai di Indonesia pada saat itu adalah terdiri dari mereka-mereka yang aktif berniaga dan mengelola sebuah produk, sudah itu memperjualbelikan produk-produk itu serta produk-produk lainnya sesuai dengan kepentingan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, para dai pada saat itu adalah ahli pengobatan. Mereka mendalami tentang ilmu ketabiban, dan di samping ilmu ketabiban, dan ini tidak terpisahkan antara ketabiban ini dengan satu lagi, mereka memiliki kemampuan ulah kanuragan.
pada saat itu seperti ada seperti itu, karena artinya dalam pelaksanaan dakwah memang dibutuhkan orang-orang yang seperti itu, karena dakwah pada saat itu penuh dengan tekanan-tekanan bagi mereka yang berkuasa, tekanan-tekanan mereka yang banyak uang, dan tekanan-tekanan dari mereka yang bekerja kepada penguasa dan bekerja kepada orang-orang yang banyak uang itu. Sehingga dai juga harus memiliki segala sesuatunya yang bisa memodali mereka untuk kekeh dalam melaksanakan melaksanakan dakwah. Ada yang aneh memang, katanya dakwah, tapi kok ini ngajari bela diri, kok ngajari pengobatan. Kalau belajar dakwah, belajar ibadah, belajar tafsir, hadis, Quran, dan lain sebagainya bisa diterima akal, tetapi kok mereka juga belajar tentang berniaga, tentang produk, belajar juga tentang pengobatan. Ini jadi menarik. Saudara-saudara sekalian, kalau kita memperhatikan sejarah perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja, umpamanya setidak-tidaknya itu bahwa Rasulullah itu selalu melaksanakan dakwah di kota Mekah, Madinah, dan seterusnya, dan beliau itu selalu setiap hari itu keluar, tidak ada gang atau jalan yang tidak dilaluinya, tidak ada gang yang tidak dilaluinya, dan tidak ada rumah yang tidak dihampiri. Jadi seluruh rumah itu dihampiri beliau. Beliau datang ke rumah itu, beliau cari siapa pemiliknya, siapa penghuninya, dan lain sebagainya dalam rangka beribadah. Di dalam keseharian beliau sering anak gadis beliau itu merasa sedih sekali karena dia tahu bahwa ayahnya adalah seorang Rasul, utusan Allah, tetapi seorang utusan Allah kok pagi-pagi berangkat dengan pakaian yang bersih, karena beliau senang sekali pakai baju putih. Berangkat pagi dengan baju putih yang begitu bersih, tetapi ketika pulang baju itu kotor, seperti habis bergumul, dan sesudah itu pernah juga kakinya, kepalanya pun mengalami luka, dan suatu saat barangkali yang paling menyedihkan, gigi gerahamnya itu rompal, dilempar orang dengan benda keras. Itu seorang Rasul. Jadi di dalam sejarahnya memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah merupakan salah satu Rasul yang terpaksa memanggul senjata. Tidak semua Rasul itu memanggul senjata, tetapi beliau adalah salah satunya. Artinya bahwa di dalam perjalanan hidup beliau bersama sahabat dan umat Islam lainnya sering sekali terpaksa untuk berperang.